dasar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala persoalan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 2 Romawi, lebih penting lagi, konstitusi tertinggi Indonesia yakni Undang-Undang 1945 di alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan yang lain. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperhatikan satu, bahwa lahirnya Dasar Bandung adalah momentum bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955 yang digagas oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di usianya yang telah mencapai 71 tahun, seharusnya bangsa Indonesia mampu mempertegas untuk berada di ambang transformasi strategis yang menuntut konsistensi terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. 2. Bahwa peringatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni historis, melainkan harus menjadi pijakan konkret dalam merumuskan arah kebijakan nasional di tengah lanskap global yang semakin kompetitif. 3. Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran untuk bergabung dengan World of Peace adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasar Bandung 1955. 4. Bahwa praktik demokrasi liberal prosedural hanya menghasilkan tirani mayoritas yang opresi dan represif. Ini terlihat skor indeks penegakan hukum yang hanya di kisaran dan skor indeks persepsi korupsi di angka 30/100. 5. Bahwa praktek ekonomi kapitalistik krenten yang bernisbat pada neoliberalisme membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih tunduk sebagai jajahan rezim IMF melalui 50 butir letter of intent dengan IMF, warisan rezim Soeharto. Jelas-jelas telah mengkhianati pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, telah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan. 6. Bahwa dalam bidang budaya, eksistensi budaya masyarakat adat semakin termarginalkan akibat imperialisme budaya asing, westernisasi Indonesia, Arabisasi hingga Korean Pop semakin membuat bangsa Indonesia kehilangan identitas dan menjadi dirinya. Memutuskan berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dengan ini kami memutuskan bahwa rezim Prabowo dan Gibran telah
telah mengkhianati dasar sila Bandung dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tadi salah satu poin menyatakan adalah rezimnya Prabowo Gibran adalah melanggar dasar sila Bandung. Kebiasaan Mengkhianati dasar sila Bandung. Ada beberapa poin sebenarnya yang dituangkan di dasar sila Bandung yang belum jadi kesepakatan bersama dari bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Salah satunya soal poin anti agresi. Nah, dengan keterlibatan Indonesia dalam World Office dan membuat perjanjian ART dengan Amerika, itu tentunya menurut kami melanggar poin anti agresi di poin dasar sila Bandung itu. Poinnya tuh poin menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Nah, kita tahu BOP ini salah satu atau motornya itu Presiden Amerika yang sekarang sedang melakukan agresi terhadap negara Iran, dan juga ada Israel yang mengagresi wilayah negara Palestina. Nah, kebijakan politik masuk ke BOP ini tentunya menurut kami bertentangan dengan dasar sila Bandung. Itu. mungkin ada harapan atau kepada pemerintah saat ini? Harapan pemerintah? Ya, tentu. Harapan kita aktivis 98 meminta menuntut pemerintah untuk segera menarik dari BOP. Terima kasih. Kenapa? Karena apa yang diputuskan oleh pemerintah sepihak tanpa berkonsultasi dengan parlemen, dan tentunya ini melanggar dengan konstitusi yang sudah kita sepakati tentang politik luar negeri yang bebas. Ada tiga alasan. Yang pertama, melanggar konstitusi ya di pembukaan. Yang kedua, dia melanggar doktrin politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang ketiga itu berkaitan soal hak-hak bangsa lain untuk bisa menasib sendiri. Artinya di dasar sila Bandung disebut dari poin ke-5 dan ke-6. Jadi tiga ini yang dilanggar. Artinya bukan cuma BOP, tapi juga kita tidak boleh memberikan wilayah terbang kita untuk agresi militer negara lain. Nah, itu poin tambahan. Jadi kalaupun kemudian terjadi kita menolak ya dari awal bahwa BOP ini bukan bebas nilai. Sementara doktrin politik luar negeri kita itu bebas aktif. Memang kita nggak terlibat dalam ikatan-ikatan yang sifatnya mengarah pada upaya negara lain untuk melakukan agresi ke negara yang lain. Termasuk rencana pertemuan kemarin Kemenhan RI dengan Amerika itu? Enggak, salah satunya misalnya kemudian kita menolak gitu. Setiap negara boleh sebenarnya kalau untuk kemudian melintas ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau melintas itu hanya untuk agresi negara lain itu nggak boleh. Jadi kalau hari ini misalnya kesepakatan itu dilakukan sebelum atau setelah agresi nggak ada masalah. Tapi kemudian tidak dibolehkan secara undang-undang, secara kebijakan politik kita, secara politik luar negeri kita yang mengarah pada memberikan ruang udara kita untuk melakukan agresi ke negara lain. Itu yang kemudian kita khawatirkan kalau hari ini bisa diketok palu karena mereka punya keinginan untuk kemudian melintasi wilayah kita untuk mempersingkat jarak. Kalau mereka dari Amerika Serikat ke Iran itu dia akan muter dari Amerika Serikat kemudian muter ke Australia, baru mereka seberang. Nah, kalau melalui wilayah kita dia bisa Jepang dulu, kemudian masuk ke Filipina, baru lewat wilayah kita. Itu yang pada akhirnya membuat kemudian kita merasa bahwa perjanjian untuk memberikan ruang udara pada Amerika Serikat itu adalah bagian dari kita mendukung agresi militer ke negara lain. Karena begitu.